Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pinasti NPM 221566100 dari kelas PS kelompok 1D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang pengkodean pada praktikum percobaan 5, beserta nanti menampilkan rangkaian-rangkaian pada protesnya. Yang pertama, pengertian seven segment. Seven segment adalah segmen-segmen yang dapat menampilkan angka atau bilangan desimal. Seven segment itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama common anoda. Common anoda adalah kode yang terhubung dengan semua anoda LED pada seven segment. Common anoda biasanya diberikan tegangan VCC atau tegangan positif. Cara yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan seven segment yang ada pada common anoda ialah dengan memberikan active low atau yang biasa disebut dengan logical low yang bernilai 0. Komponen common anoda dapat dijalankan dengan tegangan 3-5 volt. Lalu yang kedua, common katoda. Common katoda yaitu pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED pada seven segment. Adapun cara untuk mengaktifkannya dengan memberikan active high atau logika high yang bernilai 1. Komponen common katoda dapat dijalankan dengan tegangan 0-2,5 volt. Di sini terdapat keuntungan dan kekurangan common anoda dan common katoda. Yang pertama, keuntungan common anoda. Yang pertama itu efisiensi energi. Common anoda memungkinkan untuk menggunakan sumber daya yang sama untuk mengendalikan beberapa perangkat atau komponen yang terhubung. Hal ini menghasilkan efisiensi energi yang lebih baik karena tidak perlu menyediakan sumber daya terpisah untuk setiap perangkat. Yang kedua, pengendalian sinyal yang terpusat. Dalam sistem dengan common anoda, sinyal kontrol dan pengaturan dapat dikirim melalui jalur yang sama untuk semua perangkat yang terhubung. Ini memudahkan pengendalian dan pemantauan secara terpusat. Yang ketiga, penghematan ruang. Dalam beberapa kasus, menggunakan common anoda memungkinkan penggunaan lebih sedikit kabel atau jalur konektor karena beberapa perangkat dapat terhubung ke satu titik. Lalu terdapat kekurangan common anoda. Yang pertama, interferensi listrik. Jika ada masalah dengan sirkuit pada satu perangkat yang terhubung ke common anoda, bisa mempengaruhi kinerja perangkat lainnya yang terhubung. Interferensi listrik dapat merusak atau mengganggu operasi perangkat lain dalam sistem. Yang kedua, kompleksitas perancangan. Sistem dengan common anoda seringkali memerlukan perancangan yang lebih rumit dan lebih banyak perhatian terhadap pengaturan dan pemisahan sinyal. Ini membutuhkan pemikiran yang matang dan pemilihan komponen yang tepat agar sistem berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pembatasan sirkuit terhubung. Dalam sistem common anoda, perangkat yang terhubung harus kompatibel dalam hal tegangan dan karakteristik operasionalnya. Ini dapat membatasi pilihan perangkat yang dapat digunakan dalam sistem dan mempengaruhi fleksibilitas desain. Lalu terdapat keuntungan common katoda. Yang pertama, interferensi listrik yang rendah. Dalam common katoda, setiap perangkat terhubung ke titik katoda yang terpisah, yang mengurangi kemungkinan interferensi listrik antara perangkat yang terhubung. Hal ini dapat meningkatkan keandalan dan kualitas sinyal dalam sistem. Yang kedua, fleksibilitas desain. Dalam common katoda, perangkat yang terhubung tidak harus kompatibel dalam hal tegangan dan karakteristik operasional. Ini memberikan fleksibilitas desain yang lebih besar dan memungkinkan penggunaan perangkat dengan karakteristik yang berbeda dalam satu sistem. Yang ketiga, pergantian atau penggantian yang mudah. Jika salah satu perangkat pada common katoda mengalami kerusakan atau perlu diganti, perangkat tersebut dapat diganti tanpa mempengaruhi perangkat lain dalam sistemnya. Lalu kekurangan common katoda itu memiliki konsumsi energi yang lebih besar. Dalam common katoda, setiap perangkat membutuhkan sumber daya yang terpisah. Hal ini dapat menghasilkan konsumsi energi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan common anoda, terutama jika terdapat banyak perangkat yang terhubung. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu terdapat kalkulator, jam digital, papan skor, dan time traffic light. Jadi di sini yang pertama terdapat rangkaian encoder. IC rangkaian encoder itu 74147. Encoder sendiri itu artinya penerjemah bahasa inputan menjadi bit-bit biner agar dapat dimengerti oleh perangkat pemrosesan data.
Rangkaian encoder di sini terdapat 9 inputan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan di sini terdapat 4 output atau 4 biner. Jadi di sini misal inputannya high semua, 1, 1, 1, maka mengeluarkan output 0, 0, 0. Karena di sini inputan 9, berarti kita masukin desimalnya dari 1 sampai 9. Pertama tuh desimal 1 akan mengeluarkan output 0001. Desimal 2 akan mengeluarkan output 0010. Oh ya, kalau misalkan di sini rangkaian encoder, karena kita nginput ini dari atas, bukan dari yang terbesar, dari yang input 9 atau dari bawah, itu dia nggak masalah. Kalau misalkan kita inputin desimalnya lanjut langsung tanpa harus balikin desimal yang pertama, yang ini. Dari sini ke sini tidak perlu menginputkan nilai semula atau menjadi satu lagi di sini karena tidak terpengaruh. Jadi kita boleh lanjut-lanjut terus gitu. Terus desimal 3 mengeluarkan output 0011, desimal 4 0100, desimal 5 0101, desimal 6 0110, desimal 7 0111, desimal 8 1000, desimal 9 yang terakhir 1001. Yang kedua terdapat rangkaian decoder anoda. Decoder sendiri merupakan kebalikan dari rangkaian encoder. Jadi decoder di sini berfungsi untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya tergantung dari input kode binernya. Di sini terdapat 4 inputan atau yang bisa disebut dengan A, B, C, D. Ini A, ini B, ini C, ini D. Lalu di sini terdapat inputan BI, RBO, RBI, dan LT. Yang pertama BI, RBO itu merupakan eh, blocking input, row blocking output, atau yang dia berfungsinya sebagai mematikan keluaran dari IC. Jadi kalau misalkan diberikan logika 0, dia output dari IC-nya itu bakal berlogika 1. Dan seven segment itu akan mati. Kalau RBI itu ripple blocking input, jadi dia berfungsi untuk eh, menahan sinyal inputan atau disable input, jadi dia tuh bakal aktif kalau misalkan dikasih nilai logika 0 atau low. Yang terakhir di sini terdapat lamp test. Lamp test atau LT itu dia berfungsi untuk menyalakan semua LED pada 7 segmen. Jadi dia bakal aktif kalau misalkan diberi logika 0 atau low juga. Terus di sini pada decoder itu terdapat 7 pin output yang masing-masing diberi nama A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi di sini yang pertama binarnya itu masih 000 desimal 0. Itu dia menghasilkan eh, di sininya di papannya itu 0 juga. Segmen yang hidup itu A, B, C, D, E, F. Lanjut ke biner 001 desimal 1. Itu dia akan menghasilkan di sini 1. Jadi segmen yang hidup itu AB. Terus ke 0010 desimal 2 itu dia yang segmen hidupnya AB, DE, dan G. Lanjut ke 0011 binernya 0011 desimal 3. Dia akan menghasilkan desimal 3 di sini. Berarti segmen yang hidup AB, C, D, dan G. Lalu lanjut ke 0100 desimal 4. Berarti segmen yang hidup itu B, C, F, G. Terus lanjut ke desimal 5. Biner 0101. Dia akan menghasilkan desimal 5. Berarti angka 5 di sini. Segmen yang hidup 01.
berarti di sini A, C, D, A, C, D, F, dan G. Terus lanjut ke 0110, itu desimal 6. Binarnya 0110, berarti yang hidup C, D, E, F, C, D, E, F, G. Terus lanjut ke desimal 7, berarti 0111. Desimal 7 berarti di sini 7. Berarti yang segmen hidupnya A, B, C. Terus yang ke-8 itu dia 1000 giganya. Berarti dia di sini akan menampilkan desimal 8 segmen hidup berarti A, B, C, D, E, F, G. Terus yang ke desimal terakhir itu desimal 9, binarnya 1001. Di sini akan menampilkan desimal 9 berarti yang hidup A, B, C, A, B, C, F, dan G. Jadi di sini yang terakhir rangkaian dekoder katoda. Jadi decoder katoda itu merupakan kebalikan dari decoder anoda, di mana decoder katoda itu dia pin-pinnya terhubung ke ground atau negatif. Jadi misalkan di sini dia inputan high semua, di outputan yang 9 ini dia bernilai low semua atau nol, dan dia di segmen ini tidak nyala atau tidak aktif. Uh, di decoder katoda itu IC-nya 7448, sedangkan di decoder anoda tadi dia 7447. Jadi misalkan kita yang penting bilangan binarnya tuh di sini misalkan 0, 0, 0, desimal 0 di sini berarti dia di segmen ini dia menghasilkan nilai 0, dan yang hidup itu dia A, B, C, D, E, F. Kalau di decoder Anda tadi dia melihat yang hidupnya atau aktifnya itu tuh yang di warna biru atau di low. Kalau di kode itu dia kebalikannya, kita melihat yang di warna merah atau di keadaan high atau satu. Lalu kita inputin lagi desimal 1, binarnya 0001, berarti di sini segmennya 1. Jadi menghasilkan yang hidup tuh berarti BC. Terus ke 0010, desimal 2, berarti dia di sini segmennya 2. Yang hidup berarti A, B, D, E, dan D. Lalu ke 0011 berarti dia desimal 3. Berarti yang segmen yang hidup atau yang aktif itu dia A, B, C, D, dan G. Lalu ke desimal 4. Desimal 4 berarti di sininya segmennya 4. Yang hidup tuh B, C, F, dan G. Lalu ke desimal 5. Bintangnya 0101, di sini segmen 5, berarti hidup A, C, D, F, dan G. Lalu ke desimal 6, itu dia yang hidup C, D, E, F, C, D, E, F, dan G. Binarnya 0110. Lalu ke desimal 7, dia binarnya 0111, segmennya 7, yang hidup itu A, B, C. Lalu ke desimal 8, binar 1000, segmen yang hidup itu semuanya A, B, C, D, E, F, dan G. Lalu ke segmen yang
Lalu ke desimal yang ke-9, bintang 1001. Yang hidup itu A, B, C, F, dan G. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan dalam video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.